kasih kakak-kakak sekolah minggu GBI PPL hadiahnya. Aurora sudah menerima hadiahnya. Dan hadiahnya Aurora suka. Ini suka juga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak, udah diterima bantunya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih hadiahnya GBI PPL. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hadiahnya GBI PPL. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih GBI PPL dan kakak-kakak sekolah minggu. Hadiahnya sudah Kaila terima. Terima kasih. God bless you. Hadiah Natal dari GBI PPL lomba kostum udah datang. Makasih ya kakak. Makasih kak. Makasih ya GBI PPL atas hadiah games dari acara kita kemarin. Saya Vanessa dari KBP. Saya suka banget loh. Terima kasih ya. Terima kasih hadiahnya GBI PPL. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih kepada guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu atas apresiasinya. Putri sudah menerima hadiahnya. Semoga Putri kedepannya lebih semangat lagi. Terima kasih. Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Halo kakak, lagi apa ini? Aku tuh lagi jalan-jalan nih, abis bosen di rumah. Iya ya. Tapi di sini liatnya bunga mulu. Bosen nggak bosen gitu liat bunga? Bosen kak, ini yang jualan juga banyak kak. Iya. Ini mah Lembang banyak. Abang di Wastu Kencana jual Banyak. juga. Iya. Iya. Kita lihat apa ya yang di sini yang bisa dilihat ya? Kak, tuh ada yang bagus tuh kak. Mana? Itu tuh kak, gede tuh. Cantik banget tuh. Oh itu yang deket pohon itu ya? Iya bener banget kak. Oh iya bagus banget ya. banget. Wah. Mending lihat itu ya daripada lihat bunga ya. Itu lebih lucu ya. Iya. Warnanya warna-warni. Keren lagi ya kak ya. Tapi tahu nggak tadinya kayak apa Enggak itu? tuh kak. Enggak tuh. Itu tuh Apa kayak ulet tuh yang bulu-bulu. Iya. Jijik. Gela gitu ya. Gelia kita Geli, lihat ya. iya. Tapi karena kasih Tuhan itu yang tadinya jelek bisa jadi bagus. Keren banget ya kak. Keren nggak kasih Tuhan? Keren banget. Iya. Nah adik-adik begitu juga dengan kita juga harus berubah seperti kupu-kupu. Iya benar. Yang tadinya nakal, Nyontek.
Ya, terus suka marah-marah. Marah. Nah, terus suka Bohong. apa? Iya, terus suka Nyuri. gak taat sama orang tua juga. Iya. Nah, adik-adik itu harus berubah karena di dalam Tuhan. Nah, adik-adik juga sudah kenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus berubah seperti apa tadi, Kak? Kupu-kupu. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama ya. Nah, Kakak Levina akan Oke. berdoa ya, Kak ya? Ya, betul. Oke. Ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati kami. Tuhan berkati kami biar kami seperti kupu-kupu yang selalu taat pada Engkau, selalu nurut pada orang tua, selalu menjadi terang buat sesama. Tuhan juga berkati ya. Sekarang kami akan duduk diam, kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan tetap berserah pada Tuhan. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Be more like you. Hey, hey. Hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu LOV. Tetap semangat ya. Oh now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE,
about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ, it's about everlasting, never failing love. It's about us, it's about me, it's about the truth that sets us free, it's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ, it's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Lisa ya. Nah, tidak terasa sudah 9 hari loh adik-adik kita berada di tahun 2022 ya. Nah, belum terlambat kan buat Kak Lisa untuk mengucapkan selamat tahun baru ya adik-adik. Nah, hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Lisa ajak adik-adik untuk berdoa bersama dulu ya. Yuk mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami Tuhan beri kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kami mau undang Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman ini dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pakai Kak Lisa untuk bisa menyampaikan firman ini secara sederhana supaya adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu kita punya visi tahun ini. Ada yang ingat gak apa visi kita? Iya, betul sekali. Bangkit dan menjadi terang. Ya, adik-adik siap untuk bangkit dan menjadi terang bagi sesama?
Ya, hebat. Banyak yang siap untuk bisa bangkit dan menjadi terang buat sesama. Tapi ada yang tanya kepada Kak Lisa, Kak, gimana sih cara untuk bisa bangkit dan jadi terang? Nah, karena itu sepanjang minggu ini dan bulan-bulan ke depan kita akan belajar tentang bagaimana adik-adik bisa bangkit dan menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, nah sebelumnya Kak Lisa mau ajak kita buka ayat yang menjadi tuntunan dari Bapak-Bapak Gembala buat kita semua ya. Kita baca di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk, Kak Lisa tunggu adik-adik kelas besar dan kelas kecil untuk bisa membuka Alkitab, membaca bersama. Ya, kalau untuk adik-adik kelas kecil, mungkin Mama Papa ya akan bantu untuk bacakan bersama ya. Kita baca dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, ingat minggu lalu Om Lukas sudah ajarin adik-adik bagaimana untuk bisa menjadi terang. Ya, sama Kak Lisa juga mau ingatkan minggu ini penekanan Kak Lisa di ayat yang kedua. Ya, adik-adik, kalau adik-adik dengar kata-kata bangkit, apa sih itu maksudnya? Ya, bangkit itu adalah kalau orang lagi tidur atau lagi duduk, kemudian dia berdiri seperti ini. Nah, itu berarti dia bangkit. Ya, bangkit itu berarti kita nggak diem aja. Kita harus bergerak melakukan sesuatu, harus mulai berdiri, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kata bangkit. Nah, karena itu adik-adik untuk bisa bangkit kita mesti melakukan sesuatu, mesti bergerak, ya. Kalau yang selama ini misalnya kita malas-malesan, ya, malas-malesan baca firman. Kalau kita dengar kata bangkit berarti kita mesti bergerak. Enggak boleh lagi malas untuk baca firman, ya, tapi kita mesti lebih rajin untuk baca firman. Kalau selama ini kita misalnya jarang berdoa, kita mesti bangkit, berubah dari yang dulu tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, kita mesti mulai banyak berdoa di tahun 2022 ini, ya. Atau bahkan kalau yang dulu kalau sekolah lagi ulangan kadang-kadang buka-buka catatan, buka-buka contekan misalnya, tapi begitu adik-adik dengar kata bangkit berarti kita mesti berubah adik-adik. Berubah nggak jadi baca-baca contek-contek lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kata bangkit adik-adik, berubah. Nah, Kak Lisa mau cerita dulu. Adik-adik pernah lihat kupu-kupu nggak? Ya, pasti pernah ya lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu binatang yang indah banget ya. Sayapnya bisa berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning ya, ada yang coklat dan banyak sekali warnanya. Tapi adik-adik tahu nggak, kupu-kupu itu asalnya dari apa? Dari sebuah ulat ya, ulat yang jelek banget ya, kadang-kadang warnanya coklat ya, kadang-kadang warnanya ada yang hijau, kadang-kadang ada anak-anak yang merasa ini geli dan jijik melihat ulat itu ya. Tapi adik-adik ingat, begitu ulat itu sudah berubah menjadi kupu-kupu, dia nggak lagi mengerikan, dia nggak lagi menjijikkan, tapi dia jadi binatang yang sangat indah. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita bangkit adik-adik, kalau kita dulunya adalah anak-anak yang mungkin nakal, ya, anak-anak yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, atau anak-anak yang tadi suka nyontek, suka tidak berkata baik, tidak berkata jujur, tapi begitu adik-adik bangkit, adik-adik berubah menjadi pribadi yang lebih baik, seperti kupu-kupu tadi, jadi binatang yang indah sekali. Nah, itu yang kita harus lakukan di tahun 2022 ini adik-adik. Nah, tapi untuk bisa berubah dari tadi, kalau kupu-kupu dari ulet yang menjijikan, ya ulet yang menggelikan gitu ya, dia bisa jadi binatang yang sangat indah. Perlu apa adik-adik? Dia perlu diubah, ya. Nah, sama seperti kita juga perlu diubahkan
Dan yang bisa mengubahkan kita dari yang dulunya tidak baik, yang dulunya nakal, siapa adik-adik? Betul, yang bisa mengubahkan hanya Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di Yesaya 60 ayat yang kedua. Ya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa yang mampu membuat adik-adik menjadi lebih baik? Tidak bukan adalah terang Tuhan. Ya, nah jadi yang kita perlu lakukan adalah kita mau undang Tuhan masuk ke dalam hati kita, mengubah kita sehingga kita bisa menjadi terang buat sesama. Adik-adik, kalau pakai usaha kita sendiri pasti susah untuk bisa menjadi terang buat sesama. Tapi kalau terang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita pasti bisa untuk bisa menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, nah Kak Lisa mau cerita juga satu tokoh. Ya, adik-adik pasti pernah dengar tokoh yang bernama Saulus. Itu ada di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat ke-31. Ya, nanti adik-adik bisa baca ya. Kak Lisa mau ceritakan aja sedikit dan nanti kita bisa lihat filmnya. Saulus ini adalah seorang yang pandai. Ya, dia juga adalah seorang yang tahu banget tentang firman Tuhan. Ya, karena itu dia percaya sungguh kepada Tuhan. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bahkan menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Oke, yuk kita akan saksikan film ini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan ya film tentang Saulus tadi ya. Nah, apa yang bikin Saulus berubah? Ada yang tahu? Ya, Saulus berubah karena terang Allah ada di dalam diri Saulus ya. Dan Saulus nanti kita kenal sebagai rasul yang luar biasa ya. Dia mengabarkan Injil kemana-mana ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah sudah merubah Saulus dan Saulus bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi rasul yang luar biasa karena terang dari Allah. Ya, nah adik-adik nanti lihat ya di Kisah Para Rasul 13 ya ayat 9 di situ dikatakan Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus ya. Nah jadi untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berubah dari yang tadinya tidak baik dan sekarang menjadi anak-anak yang luar biasa, kita perlu mengundang terang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ya, nah Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk meletakkan tangan di dada, kita mau berdoa ya, kita minta terang Tuhan hadir di dalam hidup kita dan terang Tuhan itulah yang nanti akan memampukan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Yuk, taruh tangan di dada, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar untuk taat Tuhan terhadap firman yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan ajar kami untuk mau menjadi terang dan kami percaya melalui terang Tuhan yang sudah hadir dalam kehidupan kami juga bisa menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak terang dan kami percaya kami juga siap untuk dipakai Tuhan secara luar biasa seperti Tuhan memakai Paulus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian firman Kak Lisa hari ini. Sampai bertemu lagi adik-adik. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terima kasih, God bless you, happy Sunday. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara yang baru di PPL Kids Sunday School Online. Kali ini kakak akan bawakan tentang Bible Science. Kakak akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan secara sains. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang ayat hafalan kita hari ini bahwa kita adalah manusia baru, new creation. Oke, karena di dalam Tuhan, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, kita sudah tidak sama lagi dengan kita yang lama. Kita sudah menjadi manusia yang baru, menjadi anak-anak terang sesuai tema kita
tahun ini. Oke adik-adik, kita mulai ya. Nah adik-adik, air ini ya melambangkan ibaratnya adalah diri kita yang lama, yang belum kenal Tuhan Yesus ataupun yang masih jauh dari Tuhan Yesus. Tapi karena kita sudah kenal Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka kita itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Seperti ini ya, ini ibaratnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah, kemudian lihat ya adik-adik, apa yang terjadi? Tarararang, coba lihat. Wah, keren bukan? Coba lihat, jadinya apa ini? Jadi putih, jadi bening. Nah, sesuai firman Tuhan kan, kita adalah manusia baru, new creation. Yang tadinya berwarna coklat berubah menjadi putih. Nah, oleh karena itu ya adik-adik, kita harus terima Tuhan Yesus. Karena kita bukan jadi manusia yang lama lagi. Kita harus menunjukkan terang kita kepada orang lain, kepada sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Biarlah terang adik-adik ini bersinar terang untuk teman-teman adik-adik. Oke adik-adik, meskipun kita ada dikelilingi oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun banyak yang berbuat dosa, tapi kita tidak mungkin terpengaruh. Coba lihat adik-adik ya, air ini tetap putih, betul? Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Nah, Bible Science kali ini cukup sekian adik-adik ya. Kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, pasti adik-adik penasaran kan kenapa airnya bisa berubah warna dari yang tadinya coklat jadi putih, malah sekarang jadi kuning ya. Nah karena tadi kakak sudah beri iodin ya airnya. Kemudian kakak masukkan vitamin C ke dalamnya. Vitamin C itu mengandung asam askorbat, di mana asam askorbat ini akan menyerap iodin yang ada di air tadi, sehingga airnya akan berubah warna menjadi lebih terang atau menjadi lebih putih. Nah itu rahasianya adik-adik. Nah begitu juga dengan diri kita, rahasia kita supaya bisa berubah harus ada Tuhan Yesusnya. Oke adik-adik?